anak-anak, bertemu lagi dengan saya Rahmadian Puspita dalam pelajaran geografi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya, dan jangan lupa tetap ingat 3M. Yang pertama, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, materi kita hari ini adalah tentang negara maju dan negara berkembang. Ayo, di sini ada yang sudah baca materinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara maju dan negara berkembang. Suatu negara dapat dikatakan negara maju maupun negara berkembang itu dilihat dari segi pembangunannya. Pembangunan dapat dilihat dari pembangunan fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik itu bisa berupa infrastrukturnya, infrastruktur yang ada di suatu negara, seperti adanya jembatan, adanya jalan, dan adanya bangunan-bangunan pelayanan masyarakat lainnya. Selain itu, pembangunan non-fisik itu dapat berupa perekonomiannya dan juga standar hidup masyarakatnya. Secara garis besar, setelah diperinci lagi, indikator-indikator suatu negara dapat dikatakan negara maju maupun negara berkembang. Itu ada 7 poin. Yang pertama adalah pendapatan per kapitanya. Nah, ini kita bahas tentang ekonominya dulu ya. Pendapatan per kapita suatu negara jika dikatakan tinggi, itu dapat dikatakan negara maju. Sedangkan jika pendapatan negaranya rendah, itu dapat dikatakan negara berkembang. Yang kedua, ada kesempatan kerja. Nah, di sini kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat negara tersebut. Jika negara maju, dia kesempatan kerjanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Makanya itu negara berkembang cenderung lebih banyak tingkat penganggurannya. Yang ketiga, dari segi mata pencarian. Bedanya mata pencarian negara maju dengan negara berkembang, negara maju lebih dominan mata pencarian di sektor industri, sedangkan negara berkembang mata pencariannya cenderung di sektor agraris. Yang keempat, itu ada tingkat pendidikannya. Ya, untuk negara maju biasanya tingkat pendidikannya cenderung lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Maksudnya lebih tinggi di sini adalah masyarakatnya itu cenderung kebanyakan mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan pendidikan dasar dan menengah. Yang kelima ada tingkat kesehatannya. Nah, dari segi tingkat kesehatannya, sudah tahu dong negara maju, tingkat kesehatannya lebih memadai dibandingkan dengan negara berkembang. Yang keenam ada pertumbuhan penduduknya. Ya, untuk negara maju, pertumbuhan penduduknya itu cenderung lebih rendah dibandingkan negara berkembang yang pertumbuhan penduduknya lebih tinggi setiap tahunnya. Nah, yang terakhir ada penguasaan teknologi. Untuk negara maju karena di sektor industri yang lebih dominan menggunakan teknologi, biasanya mereka penguasaan IT-nya lebih dominan dibandingkan dengan cara kerja manual. Nah, jadi itulah indikator-indikator yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang. Ya, setelah tadi membahas tentang indikator negara maju dan negara berkembang secara umum, sekarang kita akan membahas indikatornya secara khusus menurut Jurnal Paradigma Ekonomi dari Yohana Prima dan kawan-kawan tahun 2011. Yang pertama dari tingkat pendapatan. Di sini sudah jelas ya kalau tingkat pendapatan negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan rata-rata di negara berkembang. Yang kedua ada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinannya untuk negara maju dia lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang yang cenderung tinggi. Sedangkan yang ketiga ada tingkat pengangguran. Nah, jika tingkat kemiskinannya tinggi, maka tingkat penganggurannya pun tinggi untuk negara berkembang. Sedangkan negara maju karena tingkat kemiskinannya rendah, menyebabkan tingkat penganggurannya lebih rendah juga. Nah, yang keempat ada angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan kalau tingkat kesehatan negara maju lebih memadai dibandingkan negara berkembang, maka angka kematian bayi dan ibu melahirkan lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang. Nah, yang terakhir ada angka melek huruf. Nah, ini berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya. Untuk negara maju yang tingkat pendidikan masyarakatnya cenderung banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, itu angka melek hurufnya
lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Nah, untuk negara berkembang yang tingkat pendidikannya masih banyak mengenyam pendidikan menengah, pendidikan dasar, itu menyebabkan angka melek hurufnya cenderung lebih kecil dibandingkan negara maju tadi. Ya, sampai sini sudah jelas ya materi indikator-indikator negara maju dan negara berkembang. Berikut nama negara-negara maju dan negara berkembang di setiap benuanya. Check it out.